Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ular Ciamis. Kali ini saya tengah berada di kelompok tani Bojong Nangka yang ada di Desa Kertahayu, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Dimana untuk hari ini saya akan menemui Pak Ujang Rosadi selaku Ketua Poktan Bojong Nangka ini, yang mana beliau ini telah berhasil membuat inovasi ataupun terobosan-terobosan untuk pengembangan dunia pertanian. Salah satunya adalah dia membuat beberapa pupuk organik baik padat ataupun cair, dan juga di sini Pak Ujang Rosadi membuat alat pendeteksi hama secara dini. Nah, di mana alat ini dia buat secara sendiri di kelompok tani ini, dan menurut informasi dari Pak Ujang sendiri, alat pendeteksi ini sangat luar biasa dan sangat menunjang ataupun sangat membantu bagi para petani untuk mendeteksi hama yang menyerang tanaman padi mereka secara dini, sehingga petani nanti bisa lebih menyiapkan obat apa ataupun pestisida apa yang bisa untuk membasmi hama yang mulai masuk ke area pesawahan. Nanti kita akan lebih banyak berbincang dengan beliau, dan juga nanti ada petugas dari POPT BPP Pamaricannya di sini. Kita akan kasih tahu kepada semuanya, terutama bagi para petani di Indonesia, bagaimana cara mengembangkan dunia pertanian, bagaimana dunia pertanian bisa lebih menghasilkan ataupun mendongkrak perekonomian. Dibutuhkanlah inovasi-inovasi ataupun terobosan-terobosan modern yang seperti Kang Ujang Rosadi inilah. Alat untuk pendeteksi hama yang menyerang padi petani. Nah, petani ini, kelompok tani sengaja menciptakan alat ini. Nah, ini dengan alat modern ini seperti ini. Jadi ada ini tenaga surya ya, dan secara otomatis nih kalau ini ditutup ataupun gelap, berarti si lampu menyala tuh kan, menyala. Nah, ini kalau dibuka terang dia mati sendiri. Itu alat apa sih itu? Ini alat untuk mendeteksi hama di area persawahan. Nah, jadi ini pakai alat panel surya gitu. Ini kan ini bisa online, alat-alatnya nanti dirakit sendiri gitu. Jadi kalau pakai ini kan otomatis singkat gitu, melihat ada di lapangan di pesawahan itu kedeteksi gitu. Jadi alat ini kan dirancang sama kita supaya bagaimana mendeteksi hama gitu kan. Kalau ini ditaruh malam hari, kalau siang hari itu dia ngisi baterai sendiri. Nah, kalau malam dia itu terang gitu. Oh, itu yang menyala ya? Ya, ini yang hijau. Lampunya kan hijau sama kuning, cepat ketangkap sama hama itu, nyerang ke sini itu hijau sama kuning. Gitu. Biru ya Pak, itu biru ya? Ini biru gitu, biru. Ini manfaatnya sangat besar sekali gitu untuk pengendalian hama. Jadi ketika ada hama yang datang, berarti petani agar bisa segera untuk menangani ya? Tahu hama apa? Jadi petani itu udah mantau ke baskom di bawah itu, oh hama kupu-kupu putih, berarti kan petani itu udah paham. Jadi oh ini dikendalikannya pakai obat ini gitu kan. Kalau misalkan oh di bawah itu di baskom ada wereng, nah kita harus waspada gitu ke hama-hama itu. Jadi manfaatnya besar sekali gitu ini panel surya itu. Gitu. Jadi sederhanalah alatnya gitu. Tapi itu dibuat sendiri oleh Pak Ujang? Buat sendiri, dirangkai sendiri gitu. Kalau alat
ininya panelnya itu Beli ya? beli gitu. Banyak di online juga ya kalau Banyak, itu. ada. Tapi kalau rangkaian dibikin sendiri di sini. Sendiri kalau rangkaian. Untuk satu alat sendiri Pak itu bisa menghabiskan berapa biaya? Ini biaya emang murah alat-alatnya. Cuma kan yang mahal itu ini di baterai. Ya sekitar habis 100.000 kurang lah gitu. Hampir 100 ribuan ya, habis 100 itu. ribuan lah. Gitu. Tapi efektif sekali Pak ya untuk mendeteksi ya? Efektif sekali. Jadi alhamdulillah kebantulah gitu petani itu mendeteksi hamanya gitu. Gitu di lapangan. Lihat kan Pak dalamannya itu seperti apa Pak? Bisa ini bisa diputar, dibuka. Nah ini alatnya. Seperti itu ya. Ya. Ini baterai, ini panel suryanya, penangkap sinar matahari. Nah, ini lampu. Nah, ini alat yang kecil-kecilnya ini. Ini dirangkai sendiri oleh Pak Ujang berarti ya? Dirangkai sendiri lah. Belajar. Sekarang udah ada berapa Pak? Ada baru merangkai 2, berhubung masih sibuk gitu, baru merangkai 2 gitu, dua panel gitu. Nah untuk satu alat panel ini Pak untuk mendeteksi itu bisa mendeteksi untuk berapa luas lahan di situ Pak? 5 hektar Pak, satu ini 5 hektar bisa terdeteksi ya. Gitu. Ya ini 5 hektar, jadi kalau 2 itu 10 hektaran. Tinggal disimpan di tengah-tengah sawah berarti ya? Ya disimpan tengah sawah. Nah taruh baskomnya diisi air ini, cucian piring, sabun cucian piring, sunlight gitu. Deterjen ya? Yang deterjen tuh di baskom, nanti kan jatuh dari lampu ini ke air sunlight itu gitu di baskom. Jadi kita pagi-pagi tinggal melihat hama apa yang ada di baskom itu. Siapa Pak? Nama saya Yandian Hidayat. Kebetulan saya sebagai petugas POPT Kecamatan Pamarican, dan saat ini saya sedang berada di kelompok tani Bojong Nangka, Desa Kertahayu, Kecamatan Pamarican. Saat ini pembuatan inovasinya yaitu inovasi sahabat, dan kita juga sedang mengembangkan pestisida nabati, yaitu pestisida nabati Bonka. Pestisida nabati ini berfungsi untuk mengendalikan tikus, wereng, dan juga walang sangit. Sementara inovasi sahabat ini merupakan singkatan dari 1000 mikroba sehatkan tanaman. Jadi 1000 mikroba ini mendukung pertumbuhan tanaman, khususnya tanaman padi, sehingga pertumbuhan tanaman padi bisa lebih maksimal dan juga optimal. Sementara Bonka tentunya untuk mengendalikan OPT atau organisme pengganggu tumbuhan, sehingga tentunya diharapkan hasil dari penggunaan inovasi sahabat dan juga pestisida nabati Bonka ini bisa meningkatkan hasil dan juga meningkatkan kesejahteraan dari petani, tentunya dengan menekan penggunaan pupuk dan juga penggunaan pestisida. Untuk bahan-bahan sendiri Pak, ini dari bahan apa saja? Untuk pestisida, inovasi sahabat ini terbuat dari kita mengambil bakteri atau jamur dari sekitaran rumpun bambu, kemudian kita eksplorasi, setelah itu kita olah dan terciptalah inovasi sahabat ini. Jadi kita memindahkan mikroorganisme atau mikroba tanah yang ada di sekitaran rumpun bambu, kemudian kita olah dan kita aplikasikan di lahan pertanian kita yang ada di sawah, tentunya tanaman padi, sehingga si mikroba tersebut akan mendukung bekerja dan mendukung pertumbuhan tanaman padi di dalam tanah khususnya, sehingga pertumbuhan penyerapan unsur hara, pertumbuhan tanaman akan lebih optimal seperti itu. Untuk perkembangannya saat ini sedang dikembangkan oleh kelompok tani Bojong Nangka yang ada di Desa Kertahayu ini Pak, khususnya. Diharapkan ya, karena memang ini inovasi yang sangat mudah dan juga murah, semoga inovasi ini bisa direplikasi tentunya, khususnya untuk kelompok-kelompok tani yang ada di Kecamatan Pamarican, umumnya untuk kelompok tani yang ada di Kabupaten Ciamis. Sebenarnya inovasi ini bermula dari melihat potensi yang ada di sekitaran kelompok tani Bojong Nangka, kemudian kita manfaatkan. Selain itu
bukan hanya secara inovasi saja, tapi juga secara kelembagaan. Tentunya kami juga membentuk RPT gitu, Regu Perlindungan Tanaman, yang berperan dalam perlindungan khususnya tanaman dari OPT dan juga DPI. Jadi orang-orang yang tergabung dalam RPT di kelompok tani Bojong Nangka ini, mereka sudah dibekali ilmu tentang pengendalian hama penyakit dan juga aplikasi pestisida yang benar-benar tepat gitu, berdasarkan 6 tepat penggunaan pestisida. Jadi jikapun kita harus menggunakan pestisida, penggunaan pestisidanya itu sangat efektif dan efisien, sehingga penggunaan pestisida tidak terjadi berulang dan biaya penanggulangan pun akan semakin ditekan. Selain itu, karena kita punya RPT, kita juga kita juga harus membekali mereka dengan senjata istilahnya, dengan amunisi, bukan senjata, dengan amunisi, yaitu pestisida nabati. Nah, pestisida nabati ini sebelum kita menggunakan pestisida tentunya pendeteksi dini hama sedini mungkin, kemudian kita aplikasikan pestisida nabati Bonka ini, sehingga penggunaan pestisida benar-benar bisa ditekan. Harapannya memang konsep inovasi sahabat ini tentunya dapat ditiru oleh kelompok tani yang lain di Desa Kertahayu, kemudian di seluruh Kecamatan Pamarican dan umumnya di Kabupaten Ciamis, agar terus berkembang budidaya tanaman yang memang lebih ramah lingkungan dan dapat menekan biaya produksi sehingga keuntungan pun akan lebih bertambah. Kalau untuk pestisida nabati ini dari bahan-bahan tentunya yang ada di sekitaran kelompok tani. Kita memanfaatkan potensi-potensi yang ada di kelompok tani. Ada 5 bahan yang kita gunakan. Pertama, kita menggunakan tadi buah maja, kemudian gadung, kemudian kita menggunakan kapulaga, kemudian kita juga menggunakan kipait, dan yang terakhir daun sirsat. Nah, pestisida nabati ini memang tujuannya sederhana. Dari segi bau akan mengusir hama, dari segi rasa tidak disukai hama, sehingga ketika diaplikasikan ke lapangan si hama-hama tersebut memang tidak mau untuk mendekati tanaman padi yang kita budidayakan. Sebenarnya sederhananya itu seperti itu cara kerjanya. Ini aman karena memang terbuat dari bahan-bahan alami, karena memang ini pestisida nabati yang memang dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita yang bisa digunakan untuk mengendalikan hama dan penyakit. Dicek gitu. Nah, ini pengecekannya, ini udah jadi, ini bagus, udah terang. Kalau misalkan itu belum, itu berarti nggak nyala Pak? Kalau nggak ada di fermentasi itu cuma air doang, itu ada sih cuma dikit gitu nyalanya. Ya, nyalanya. Jadi semakin tinggi semakin tinggi ini semakin bagus gitu. Semakin nyalanya juga semakin besar kesini. Iya, semakin besar. Kalau ini misalkan ditaruh 3 bulan, misalkan ini semakin bagus gitu. Bukannya semakin kadaluarsa, bukan. Jadi semakin bagus gitu. Oke, itu ada keluar buih Pak. Ya, ini kan min plusnya kan dia. Oh, jadi alat untuk pengukurnya pakai ini ya? Ini yang alat sederhana lah. Listrik, nyambung. Nah, kalau pakai air biasa mah nyala lampunya juga nggak begitu Pak ya? Enggak. Cuma sedikit banget nyalanya. sedikit. Boleh dicoba Pak untuk pakai itu. Boleh, jadi boleh. kita untuk menyamakan Ya. bagaimana dengan air biasa dan dengan hasil fermentasi yang ini Pak. Ya. Nah, ini ngambil dari galon. Ini air biasa. Kita mulai masukkan drum, kita masukin. Nah, Oh iya.
Nyalanya begini ya. Begini nyalanya. Kata Sundanya mah belum paku. Belum paku. Ya kalau dipindah ke sini, nah ini hasilnya. Terang banget itu dipindah ke situ, Pak ya. Benar, ini inovasi. Inovasi buat para petani di sini. Ya. Ini di kelompok tani apa Pak ini, Pak? Kelompok tani Bojong Nangka. Bojong Nangka ya. Ini Bapak Ujang Rosadi ini. Kelompok tani Ditanya. Bojong Nangka. Dia Dusun jadi Cisaar, Desa Kertahayu. nah, Pak Ujang Rosadi ini terus berinovasi untuk mengembangkan dunia pertanian. Jadi banyak alat-alat yang ia buat untuk mendeteksi baik itu hama ataupun pembuatan pupuk ya. Pupuk organik, Pak ya. Ya, pupuk organik padat udah bikin. Kalau ini yang cair, Pak ya. Ini yang cair. Berarti untuk obat semprot nantinya. Semprot-semprot, dikocor boleh ke tanaman hurti gitu. Kalau ke tanaman hurti itu dikocor, disemprot bisa. Oke.